Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya datang ke sini akan menjelaskan tentang Penkes hipertensi. Saya minta waktu di sini kurang lebih dari 15 menit. Apakah ibu-ibu bersedia? Iya. Hipertensi, tekanan darah tinggi. Hipertensi adalah suatu keadaan yang menyebabkan tekanan darah tinggi secara terus-menerus, di mana tekanan sistolik lebih dari 130 mmHg dan tekanan diastolik lebih dari 80 mmHg. Itu terbagi menjadi beberapa, yaitu normal di bawah 130 mmHg dan di bawah 85 mmHg. Itu diastoliknya. Normal tingginya itu tekanan diastoliknya itu 130 sampai 139 mmHg dan diastoliknya itu 85 sampai 89 mmHg. Stadium 1 hipertensi ringan 140 sampai 159 mmHg. Diastoliknya itu 90 sampai 99 mmHg. Stadium 2 hipertensi sedang 160 sampai 179 mmHg dan diastoliknya itu 100 sampai 109 mmHg. Stadium 3 hipertensi berat, yaitu diastoliknya itu 180 sampai 209 mmHg dan diastoliknya itu 110 sampai 119 mmHg. Stadium 4 nya itu atau bisa dibilang itu hipertensi maligna, yaitu sistoliknya itu 210 mmHg atau bisa lebih dan diastoliknya itu 120 atau lebih. Penyebabnya itu bisa juga tanpa gejala, stres, umur, kegemukan, asupan garam yang tinggi, merokok, banyak minum alkohol, atau riwayat hipertensi dalam keluarga. Tanda dan gejala yaitu ada pusing, berat tekuk di tengkuk, sukar tidur, rasa mudah lelah, cepat marah, telinga berdengung, mata berkunang-kunang, sesak nafas, dan gangguan penglihatan. Pengelolaan dan pencegahan. Perubahan gaya hidup yaitu ada pola hidup tenang atau santai dan berpikir sehat, positif, hindari stres serta sedih berkepanjangan ya ibu-ibu. Penurunan berat badan bila kegemukan. Selanjutnya itu ada pengurangan asupan garam atau diet rendah garam. Dan yang selanjutnya itu ada menghindari faktor risiko merokok, minum alkohol, makanan berlemak, dan stres. Dan terakhir itu ada aktivitas fisik, bisa jalan sehat pagi-pagi, bisa sejauh 100 meter atau enggak ke pasar tuh jalan gitu. Komplikasinya itu ada beberapa komplikasi, yaitu gangguan jantung, gangguan otak, gangguan penglihatan, dan gangguan ginjal, stroke, dan bisa juga menyebabkan kematian. Takaran konsumsi garam aman yang untuk hipertensi ringan itu setengah sendok per hari, setengah sendok teh per hari. Terus hipertensi sedang itu setengah sendok per hari. Hipertensi berat itu tanpa garam. Makanan yang boleh dimakan oleh hipertensi yaitu beras, nasi, ketan, ubi, kacang-kacangan dan hasil olahan seperti kacang hijau, kacang merah, kacang tanah, kacang tolo, tempe, tahu, dan oncom. Nah, di sini juga saya bawa nih contohnya yang boleh dimakan oleh hipertensi. Ini contohnya ya. Makanan yang tidak boleh dimakan untuk hipertensi itu roti, biskuit, cracker. Kan biasanya kan biskuit sekarang kan yang asin-asin ya,
nggak ada yang kayak regal biasa gitu kan. Cracker, cake, and kue lain yang dimasak dengan garam dapur dan atau soda. Terus juga ibu-ibu nih kebanyakan makan jeroan kan, jeroan, dendeng, abon, corned beef, daging asap, ikan asin, terus keju, kacang tanah, semua sayuran dan buah-buahan yang diawetkan dengan garam dapur itu nggak boleh dikonsumsi buat hipertensi. Garam dapur, kecap, Maggi, terasi, saus tomat, patty, sama tauco itu nggak boleh. Bukan nggak boleh, boleh, tapi untuk kalau hipertensi sendiri itu tuh dihindari dulu ya. Boleh, tapi setelah udah normal, tekanan darah normalnya itu baru boleh dikonsumsi gitu. Minuman yang boleh untuk hipertensi yaitu air putih, jus jeruk, jus alpukat, susu low fat, dan yogurt. Nah, ini jus low fat yang saya kelola. Ini boleh diminum buat ibu-ibu yang hipertensi. Minuman yang tidak boleh untuk hipertensi itu apa aja sih? Ada kopi, ada teh, ada minuman coklat, minuman yang mengandung soda. Nah, ini kopi, buat ibu-ibu yang suka ngopi itu saya minum minuman begini tuh nggak boleh ya. Pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional itu bisa dengan timun. Nah, kalau misalnya pengobatan tradisional itu boleh dimakan gitu aja, boleh juga dijadiin kayak infus water gitu loh. Jadi kalau misalnya mau dimakan gitu aja ya ambil 1 atau 2 buah timun, dimakan pagi dan sore. Terus boleh juga diparut, diperas, dan diambil airnya, diminum pagi dan sore ya. Dan 1 buah timun yang akan dijadikan infus water itu dicuci dulu, lalu dipotong-potongkan tipis-tipis dan masukkan ke dalam cangkir ukuran sedang, lalu isi air hingga penuh dan boleh ditambahkan es batu. Nah, kalau misalnya di ukuran sedangnya itu semana sih? Kalau misalnya untuk minum sekali ya boleh segini, gelasnya boleh segini, dan dia nggak boleh lama-lama ya. Kalau misalnya udah dibuat ya nggak bisa kayak seminggu, nggak boleh. Kalau untuk hari ini dibuat ya hari ini juga harus dihabisin gitu ya. Yang kedua itu menggunakan blending. Blending itu yang pertama itu cara pertama itu di blender. Ambil buah blending 1-2 blending ukuran sedang, dipotong kecil-kecil dan dimasukkan air, lalu di blender 2-4 menit dan diminum pagi sebelum makan atau malam hari, sebelum tidur ya kalau mau konsumsi. Dan untuk blending sendiri juga bisa di infus water juga, yaitu ambil 1 blending ukuran sedang, dipotong tipis-tipis dan dimasukkan ke dalam botol atau cangkir yang berisi air, lalu diminum. Boleh pakai air dingin, terserah mau pakai air biasa pun boleh, atau mau ditambahkan sedikit madu atau sedikit air jeruk nipis boleh. Contohkan gimana caranya bikin infus water dengan cara yang gampang dan bisa langsung diminum. Kita siapkan blending yang udah dibersihkan dan dipotong-potong, dibuang dulu ujungnya. Lalu dipotong-potong, boleh tipis-tipis, boleh tebal-tebal, tapi jangan tebal-tebal banget.
secukupnya gelas kita ya. Kita gunain pakai gelas ini. Boleh taruh airnya dulu, boleh masukkan dulu. Yang nggak suka hambar boleh dikasih madu atau boleh dikasih 2 sendok teh jeruk lemon, perasan lemon ya. Dan ini didiamkan dulu beberapa menit, baru boleh kita minum. Minumnya tadi kapan aja? Pagi sebelum tidur. Ya, sama dan malam, pagi dan malam ya. Salah satu dari ibu boleh mengulangi apa yang saya buat tadi. Ada yang mau? Boleh. Berarti kita harus menyesuaikan gelas kita gitu. Ya, gelasnya. Nggak boleh tipis, ataupun nggak boleh Nggak boleh tebal. Berarti kalau gelasnya segini setengah ya kenanya ya? Ya. Berarti ini nungguin berapa menit? 2 sampai 5 menit. Setelah kita membuat infus water blending ini, dan ibu boleh mencobanya. Nah, kan tadi ibu-ibu udah mendengarkan ya dari apa yang saya presentasiin tadi, apa yang saya bawain tadi. Nah, ibu-ibu bisa baca nanti di rumah atau sebelum tidur boleh. Kalau misalnya saya tadi kecepatan cara bacanya gitu, cara memberitahunya ke ibu-ibu juga boleh baca lagi. Di situ juga udah sesuai sama yang ada saya buat tadi. Jadi sama semua. Ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.